Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam ya. Bu Azizah dari SMA 2. Ya, hari ini kita bertemu lagi secara daring ya, karena ada uh, udur halangan ya, kegiatan ya. Ternyata ini baru sadar juga ya, ternyata ada kegiatan Bisnatalis ya di Semada ya. Oke, jadi kita tetap laksanakan pertemuannya secara daring ya. Oke Bu, baik. Mungkin ini ditonton pagi, siang, sore, atau malam ya. Silahkan ya, tapi harapannya tidak mengurangi semangat belajarnya ya. Oke, seperti biasa kita buka dengan doa ya, Bu. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dan kedepannya bisa bermanfaat dan tidak mudah untuk dilupakan ya. Berdoa dalam hati bisa dimulai. Yap, berdoa bisa dicukupkan ya. Oke, terakhir kita bahas bab 6 kemarin ya. Ya, kita tahu bab 6 itu secara spesifik membahas tentang cairan dan larutan ya. Jadi kalau kita spesifikkan bab 6 apa yang kita pelajari kemarin yaitu tentang cairan dan larutan. Kalau definisi simbol cairan ini sebenarnya adalah liquid yang bahasanya ya. Dan larutan. Kalau larutan ini diberi simbol adalah aqueous. Nah, larutan ini yang kita fokuskan ya. Dia harus memiliki dua komponen, yaitu harus ada zat larut dan ada zat larutnya, gitu ya. Nah, cairan kemarin kita bedakan menjadi dua ya, atau larutan ya, kita bedakan menjadi dua ya berdasarkan sifat keasamannya. Ada yang kita katakan asam, ada yang kita katakan basa ya, masing-masing sesuai teori lah ya. Mulai dari Profesor teori berdasarkan menghasilkan atau tidak proton dan hidroksida. Kemudian yang kedua berdasarkan Arrhenius dulu ya, berdasarkan menghasilkan atau tidak proton dan hidroksida. Yang kedua berdasar Lori ya, itu berdasarkan terjadinya transfer proton atau tidak. Dan yang terakhir teori asal bahasa nulis berdasarkan terjadinya transfer PEB atau tidak ya. Bahkan di beberapa soal kemarin saya tunjukkan ada juga yang mengalami perluasan ya, teorinya tuh lebih luas gitu ya. Jadi bukan hanya PEB yang ditransferkan, bahkan bisa ion juga ya ditransferkan seperti ion fluor waktu itu ya, F minus gitu ya. Nah, setelah itu nanti kita akan mempelajari tentang satuan dari konsentrasi. Ya, jadi kita harus kenalan dengan apa sih yang disebut dengan sebuah konsentrasi gitu ya. Nah, pada dasarnya konsentrasi ini merupakan sebuah satuan gitu ya pada pada umumnya gitu ya. Yang menyatakan tentang kepekatan ya. Jadi konsentrasi itu adalah satuan dari sebuah kepekatan ya. Gitu. Jadi pekat atau tidaknya suatu massa atau suatu materi itu dinyatakan dalam sebuah konsentrasi. Umumnya konsentrasi itu punya berbagai macam satuan. Nah, satuan yang pertama yang paling sering dibahas itu adalah konsentrasi yang paling umum. Itu dinyatakan dalam molaritas. Ya. Dinyatakan dalam molaritas. Molaritas ini disimbolkan dengan N. Molaritas ini rumusnya bisa dicari menggunakan N per P. Tapi hati-hati, N-nya ini N siapa, P-nya kayaknya siapa gitu ya. N ini adalah mol dari zat terlarut. P ini adalah volume dari larutan. Nah, masalah satuan, ya mol ini jumlah zat ya harus dalam satuan mol. P ini harus dalam satuan liter ya. Nah, kalau mau dalam satuan milimol yang atas boleh ya. Boleh asal yang bawah satuannya harus dalam mililiter gitu ya. Kak, kalau saya mau pakai seperti itu ya. Oke, mohon maaf Bu, putus tadi. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, oke. Jadi kalau saya pakai satuan volumenya itu kiloliter, maka yang atas kita harus pakai satuan dari kilomol gitu.
gitu. Jadi yang penting perbandingannya satuannya harus sama dengan mol per liter gitu ya. So basically kita tahu kalau mol per liter notabene itu adalah molaritas atau molar kita bacanya ya. Itu satuan konsentrasi yang pertama ya. Ada pula satuan konsentrasi yang kedua, yaitu adiknya dari molaritas ya. Nah, ini disimbolkan dengan molalitas M kecil ya, molalitas ya. Rumusnya sedikit berbeda gitu ya. Hampir mirip ya. Molalitas ini sama dengan mol per massa dari pelarut ya. Molnya mol siapa? Mol dari zat terlarut gitu ya. Tapi jumlah zatnya ini harus dalam satuan mol, sementara massa pelarutnya harus dalam satuan kilogram. Kak, kalau saya pengennya dalam gram boleh nggak? Boleh, asal yang atas dalam milimol. Ya gitulah, kayak tadi lah ya, gitu. Asal perbandingannya harus tetap sama gitu ya. Atau bisa dicari pakai rumus lainnya. Molalitas ini kadang dicari pakai rumus sama pada dasarnya ya. Massa dari zat pelarut ya, dibagi dengan MR-nya dikali dengan 1000 per massa pelarut ya. Tapi massa pelarutnya harus dalam satuan gram. Gitu ya, sama lah ya pada dasarnya ya. Yang penting dari sini kita tahu bahwasanya kalau tadi mol per liter itu molar, maka mol per kilogram itu sama dengan molal gitu ya. Itu bedanya antara molar dengan molal ya, gitu. Oke. Kemudian yang ketiga yang nggak kalah sering digunakan itu satuan konsentrasi dalam bentuk fraksi. Ya, fraksi ini disimbolkan dengan X ya. Fraksi ini biasanya kalau dalam larutan dibedakan secara sederhana, dibedakan jadi dua saja, yaitu ada fraksi terlarut, ada pula fraksi pelarut gitu ya. Ya, fraksi terlarut pada dasarnya berapa banyaknya bagian terlarut dalam total gitu ya. Berarti sama dengan molnya terlarut dibagi dengan mol total gitu ya. Mol terlarut ditambah mol pelarut. Ya, kalau fraksi pelarut yaitu molnya pelarut dibagi molnya total gitu. Terlarut dan pelarut gitu. Ya, di mana mereka berdua punya hubungan. Ya, kalau XT ditambah XP itu harus sama dengan 0. Kok 0 1? Kok 0 sih gitu ya. Nah, ini kalau kita ngomongin tentang zat yang punya satu jenis zat terlarut. Tapi kalau nanti contohnya zatnya banyak jenis zat terlarutnya, ini nggak berlaku gitu ya. Contohnya begini, kalau saya mau contohkan ini. Misal, di dalam sebuah bejana, dia diisi oleh larutan gitu ya. Nah, diisi oleh cairan pelarut. Ya. Pelarutnya katakanlah adalah H2O gitu ya. Nah, ternyata dia diletakkan garam yang berupa zat pelarut di dalamnya, gitu ya. Katakanlah saya meletakkan di dalamnya adalah NaCl, KCl, KBr, dan Na2SO4. Ya, maka komponen yang ada di dalamnya kan banyak gitu ya. Nggak cuma satu ya. Maka fraksi yang dicari bisa banyak gitu ya. Jadi saya bisa cari berapa fraksi NaCl, berapa fraksi KCl, berapa fraksi KBr, ya, berapa fraksi dari Na2SO4, bahkan berapa fraksi dari pelarutnya H2O, gitu ya. Mereka semua bisa dicari fraksinya masing-masing, gitu ya. Jadi nggak terbatas terlarutnya itu cuma satu ya. Sehingga hubungannya kalau kayak gini seluruh fraksi ini kalau dijumlahkan harus sama dengan satu, gitu ya. Nah, itu dan satuan yang terakhir, nah, itu adalah satuan dalam bentuk persen. Ya, persen sendiri biasanya dibedakan jadi tiga di sini tuh, ya. Nah, persen yang pertama itu adalah persen massa, ya, atau persen berat per berat ya, massa per massa. Ya, biasanya dinyatakan dalam bentuk persen B per B gitu. Ya, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya W per W, weight per weight. Ya. Definisinya sebenarnya sangat sederhana, ya, yaitu sama dengan massa dari zat terlarut dibagi massa dari larutan dikali dengan 100%. Ya, gitu. Kemudian yang kedua, biasanya dalam bentuk massa per volume, volume ya.
Ya, bisa kalau dalam Indonesia itu biasanya persen B per V ya, berat per volume ya, atau W per V dalam bahasa Inggrisnya. Nah, itu definisinya sangat mirip dengan tadi ya. Pakai massa tapi bawahnya pakai volume gitu ya. Volume dari larutan gitu. Dikalikan dengan 100% gitu ya. Kemudian yang terakhir persen itu kadang dinyatakan dalam bentuk persen volume. Volume per volume. Baik dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia ya simbolnya persen V ya, atau persen V per V ya. Definisinya sama dengan volume dari zat yang terlarut dibagi volume dari larutan ya, terlarut ditambah pelarut gitu ya, dikalikan dengan 100% gitu. Mungkin yang perlu digaris bawahi di sini ya, persen massa per massa itu tidak punya satuan ya. Ya kan, atas massa bawah massa ya, saling menyatakan satuannya. Begitupun volume tidak punya satuan, tapi kalau massa per volume dia punya satuan. Satuannya nanti sama seperti densitas gitu ya. Ya, massa per volume ya, satuannya bakalan ya gram per sentimeter kubik gitu ya, atau kilogram per desimeter kubik gitu dan lain sebagainya. Pokoknya satuan densitas densitas lah yang bakalan dia miliki gitu. Tidak ada satuan standarnya yang dijadikan patokan di sini ya gitu. Nah, itu semua adalah 4 jenis satuan konsentrasi ya, Bu Azizah. Jadi ya ini paham lah ya, ini materi kelas 12 harusnya. Dan kelas 10 pun harusnya diajarkan ya tentang konsentrasi dasar ya, seperti molaritas ini ya gitu. Nah, pada dasarnya molaritas ini menyatakan kepekatan dari suatu zat. Ya. Sesuatu yang pekat ya, itu akan memiliki molaritas atau molaritas yang tinggi. Jadi ini enggak ada batasnya gitu ya. Jadi kalau saya buat rentangnya nih ya Bu, ya, molaritas sekecil-kecilnya molaritas itu ya mendekati nol, dan molaritas mendekati nol. Tapi sebesar-besarnya molaritas dan molaritas itu enggak ada batasnya, unlimited gitu ya. Ya, tapi beda dengan fraksi. Seencer-encernya larutan fraksinya 0, sepekat-pekatnya larutan fraksinya 1. Jadi rentang kerjanya antara 0 sampai 1 gitu. Kalau persen rentang kerjanya antara 0 sampai 100 gitu ya. Seencer-encernya larutan persennya 0, sepekat-pekatnya larutan persennya 100 gitu ya. Oke, begitu ya Bu. Ya. Eh, Kalau gitu saya mau coba latih kerjakan beberapa laksol yang ada di situ tentang satuan dari konsentrasi. Ya, ya ini naskahnya diambil naskah asli dari ujian akhir semester di TPB TCB tahun 2023 waktu itu Pak, yang keluar. Oke, saya contohkan dari yang pertama dulu ya Bu, bisa disiapkan kalkulatornya nih kalau gitu ya. Karena apa, satuan konsentrasi ini ya isinya ngitung ya, konsentrasi, mabok-mabokin gitu ya. Eh, ngubah satuan gitu ya, molalitas ke molaritas ya. Oh ya, skill yang perlu eh, adik-adik OSN itu punya, dia harus apa, bisa ngubah antar satu satuan ke yang lain ya Bu. Misal molaritas mau dirubah ke molalitas itu harusnya no problem gitu, dirubah ke fraksi no problem, dirubah ke persen gitu. Jadi kalau mau uh, belajar tentang sifat koligatif nih, asam basa, dia harus paham dulu tentang satuan konsentrasi. Jadi menurut saya itu kalau diajarin sifat koligatif tanpa diajarin ini ya susah gitu ya. Ya, siswa itu harus pandai dulu ngubah molaritas ke molalitas, molalitas ke molaritas, fraksi ke molalitas gitu ya. Informasi-informasi apa yang dibutuhkan kalau mau merubah gitu ya. Nah, maka dari itu kita coba asah di beberapa alat solusi ini ya. Pertama, di sini ditanya, hitung berapa persen berat CH3COH dalam 7 mili larutan asam cuka dengan kerapatan 1,008 gram per mililiter yang mengandung 0,3567 gram CH3COH. Nah, ini kan super kompleks gitu ya soalnya ya. Nah, yang ditanya adalah satuan konsentrasi beratnya. Nah, yang ditanya adalah persen berat. Nah, persen B per B berarti dalam kasus tadi ya, berat per berat ya dari asam asetat
CH3COOH ya. Nah, kita tahu rumusnya tadi sama dengan massa dari zat terlarutnya. Zat terlarutnya siapa? Ya CH3COOH itu sendiri. Ya, dia yang terlarut kan, dibagi dengan massa dari larutannya. Yang dikali dengan 100%. Gitu. Kali 100%. Nah, katanya di sini, ya, hitung persen berat CH3COOH dalam 7 mili larutan asam cuka. Berarti kita udah punya informasi volume larutannya di sini. Ya. Volume dari larutannya, ya. Jadi asam cuka ini dimiliki sebanyak 7 mili. Gitu. Bisa nggak dari sini kita merubah ke massa larutannya? Bisa, karena ada informasi densitas. Sebagaimana kita tahu densitas atau rho ini merupakan sebuah kepadatan atau kerapatan. Kepadatan untuk benda yang padat, kerapatan lebih cocok untuk benda yang cair gitu. Nah, ini kan sama dengan perbandingan antara massa per volume. Ya, sehingga kalau saya pindah ruas untuk mencari massa, berarti kan sama dengan rho, ya, kepadatan atau kerapatan dikali dengan volume. Ya, jadi kalau saya ingin mencari, ya, dari sini, kalau saya ingin mencari massa dari larutan itu sendiri, berarti sama dengan rho-nya, rho dari larutan. Nah, ini dikali dengan volume dari larutan. Ya, ya tinggal dimasukkan ya. Rho-nya kan sama dengan 1,008 gram per mililiter. Volumenya yang 7 mili tadi, gitu. Ya. Mililiter di sini bisa dihilangkan sehingga satuan yang dipunya adalah dalam bentuk gram. Nah, 1,008 kalau dikalikan 7, ya, itu hasilnya sekitar 7,056. Ya. Satuannya gram. Ya. Nah, di sini bisa kita masukkan sudah ke rumusnya ya. Katanya dia mengandung sekitar 0,3567 gram CH3COOH. Sementara massa larutannya adalah 7,056 gram CH3COOH. Ini bisa kita cari persen beratnya gitu ya. Gram dengan gram kan nanti saling meniadakan ya. Nah, ini tinggal hitung saja. 0,3567 dibagi jawaban tadi dikali 100 ya. Hasilnya sekitar 5,0552 ya. 5,527% ya. Nah, sambil dicoba ya Bu kalkulatornya gitu. Nah, gitu ya. Bu. Nah, ini kan merubah satuan persen gitu ya. Merubah satuan nggak punya satuan malah sebelumnya diberikan deskripsikan masanya berapa, ya densitasnya berapa, volumenya berapa, ya diminta untuk menghitung persen berat. Oke, ya masih lumayan sederhana ya yang pertama ya. Sekarang saya mau coba kerjakan di soal yang kedua. Hitung jumlah air yang harus ditambahkan kepada yang pertama A. Ya. 5 gram urea, rumus kimianya NH2 2 kali CO gitu ya. Biasanya kalau kita tahu suatu senyawa, kita biasakan untuk mencari NR-nya dulu ya. Urea itu N-nya ada 2, ya, jadi 14 dikali 2 ya. Kemudian hanya ada 4 ya. Berarti ditambah 4 ditambah 12 ditambah 16 ya. NR-nya 60 ini kalau dihitung ya. Nah, katanya untuk larutan yang pertama, kita ingin membuat satuan persen berat per beratnya, ya itu kan berat larutan katanya ya, itu sama dengan 16,2%. Nah, by definition tadi ini sama dengan perbandingan antara massa dari zat terlarut, ya zat terlarutnya ya otomatis si urea itu dibagi dengan massa dari larutan. Ya, dan ini dikalikan dengan 100% gitu. Ya, nilainya harus sama dengan 16,2%. Ya. Nah, yang ditanya, hitung jumlah air yang harus ditambahkan gitu. Nah, jumlah airnya nanti berpengaruh kan gitu ya, berpengaruh sama massa larutannya karena kita tahu massa larutan itu, ya, massa larutan itu merupakan massa campuran dari dua komponen, yaitu massa terlarut ditambah massa dari pelarut. Massa terlarutnya di sini saya udah tahu sama dengan 5 gram gitu. Dan massa pelarutnya harus dicari gitu. Ya udah,
Dari sini kan bisa saya masukkan ke persamaan ya. Ya, jadi berapa persen yang diinginkan? Oh, 16,2%. Ya, saya rubah jadi per 100 ya Bu di sini ya. Tuh, sama dengan massa dari zat larutnya kita pengennya dapat 5 gram. Ya, sementara massa larutannya itu sama dengan 5 gram ditambah dengan X gitu ya. X gram gitu. X inilah yang kita nanti cari ya. Nah, ini dikali dengan 100 gitu ya. Gitu. Nah, oke, sehingga dari sini bisa digunakan metode solve untuk mencari X-nya sama dengan berapa. Tentunya didapatkan dalam satuan gram nanti ya. Oke, di sini saya cari dulu ya, Bu. 16,2 terus ini sama dengan saya langsung pakai metode solve ya. Ditambah X dikali 100. Oh. Oke, jadi secara sederhana ternyata untuk mendapatkan eh, konsentrasi 16,2%, ya massa pelarutnya itu harus sebanyak 3081,419 gram. Ini massa pelarutnya ya, atau massa airnya ya, sekitar 3 liter berarti ya, supaya konsentrasinya jadi 16,2%. Gitu ya. Oke. Nah, hal yang sama biasanya nanti tentunya bisa dikerjakan juga untuk yang B ya. Nah, silakan Ibu bisa pause videonya untuk mencoba mengerjakan soal yang B ya, supaya dapat 1,5% berat larutan di mana massa MgCl2-nya adalah 26,2 gram ya. Silakan Ibu bisa pause dan coba untuk mengerjakan soal yang 2B gitu ya. Oke. Oke, kalau demikian saya coba lanjutkan ke soal yang berikutnya Ibu, ke soal yang nomor 3. Oke. Yap. Nah, di soal nomor 3 ini diminta untuk hitung molalitas tiap larutan berikut gitu ya. Jadi molalitas yang ditanya. Padahal yang diberitahu yang pertama ini adalah konsentrasi gitu ya. Ya udah, kita berangkatnya harus dari konsentrasi. Ya. By definition, konsentrasi itu adalah mol per volume larutan. Mol zat terlarut per volume larutan ya. Atau mol per liter. Jadi, kalau kita diberitahu ada sebuah larutan NaCl, ya, konsentrasinya 2,5 molar. Biar lebih nampak, 2,5 ini jangan ditulis molar, tapi tulis saja mol per liter. Ya, sementara definisi tadi kan sama dengan mol zat terlarut dibagi dengan volume larutan. Ya udah dari sini kan bisa langsung saya ambil definisi nih. Oh, berarti kalau saya anggap mol zat terlarutnya adalah 2,5 mol, mau tidak mau volume dari larutannya harus 1 liter. Ya dengan harus 1 liter. Ya, kan pembagian mereka berdua harus hasilnya 2,5 gitu. Nah, ya udah. Kalau kita mau menghitung molalitas, informasi yang dibutuhkan apa sih gitu? Kalau mau menghitung molalitas, itu kan sama dengan mol zat terlarut dibagi dengan massa dari pelarut. Oh, berarti mol zat terlarutnya kita udah dapat, massa pelarutnya saja yang harus kita cari. Gitu. Gampang untuk mencari massa zat pelarut, kita harus cari dulu berapa massa dari pelarutnya. Oke, dari sini saya cari massa pelarutnya ya, Bu. Massa pelarutnya, karena di sini sudah ada mol, saya kalikan dengan MR-nya. Jadi 2,5 mol ini saya kalikan dengan MR dari NaCl ya. Na itu 23, Cl itu 35,5. Ya, berarti 58,5. 58,5 gram per mol ya, satuan dari massa molar itu ya. Jadi ini kalau dikalikan 2,5 didapatkan massanya sekitar 146,25 gram. Ini massa dari zat massa kok pelarut ini, salah ini. Terlarut ya. Massa dari terlarut T ya, gitu. Massa dari zat pelarutnya. Lagi-lagi kalau di sini ada volume,
Bisa nggak saya merubahnya menjadi massa? Tentu bisa ya. Ya, untuk mencari massa dari larutan itu ya tinggal gunakan densitasnya. Ya, rho dikali dengan volumenya. Rho-nya itu 1,08 nih gram per mililiter kalikan dengan volumenya. Ya, volumenya sama dengan kita asumsikan 1 liter tadi atau 1000 mililiter. Ya, coret ini ya. Sehingga didapatkan sekitar berapa ini berarti 1080 mililiter. Kok mililiter? Gram tadi ya. Gram. Nah, oke udah dapat nih massa larutan. Berarti kalau mau mencari massa pelarut doang, ya massa larutan itu 1080 kita kurangi dengan massa pelarutnya 146,25 ya. Nah, ini kalau saya hitung 1080 dikurangi answer 933,75. Satuannya dalam bentuk gram. Ya udah semuanya tinggal dipindahkan ke sini nih, Bu. Ke rumus molalitas. Ya, mol zat pelarutnya kan 2,5 mol. Sementara massa pelarutnya harus dalam kilogram tadi kan. Ya, harus dalam kilogram. Berarti sekitar 0,93375. Satuannya kilogram. Ya udah tinggal dihitung ya. 2,5 dibagi answer tadi. Ya, hasilnya sekitar 2,67 kali 10 pangkat min 3 molal atau mol per kilogram. Ya, remember mol per kilogram itu adalah satuan dari molar ya. Nah, ini kita harus bisa merubah satuan dari uh, molaritas dirubah menjadi adiknya molaritas gitu. Oke, nice. Kita lanjutkan untuk yang B ya misalnya, Bu ya. Kalau ada soal yang B, di situ malah yang dikasih tahu cuma persen berat gitu ya. Diminta untuk mencari molaritas, ya udah labas saja ya. Informasinya kita harus gunakan semaksimal mungkin ya. Katanya, ya, di situ ada sebuah larutan KBr. Ya, larutan KBr. Nah, konsentrasinya adalah 48,2%. Ya, karena dia persen berapa berat, ya, saya harus memisalkan kalau KBr ini masanya adalah 100 gram. Nah, oke, bisa lanjutkan ya, Bu. Wifi-nya terputus-putus. Oke, di sini apa tadi saya bilangnya dimisalkan masanya 100, sebenarnya nggak harus 100 gram ya, berapapun bisa gitu ya, cuma angka termudahnya kan 100 gram dia persentasenya sama dengan jumlah masanya gitu ya. Jadi maknanya 48,2%-nya itu adalah massa dari zat terlarut, yang sisanya itu adalah massa dari pelarut gitu ya. Berapa 48,2% dari 100 gram? Ya otomatis 48,2 gram ya. Sementara massa pelarutnya itu sama dengan sisanya gitu ya. Ya berarti 100 dikurangi 48,2 atau sekitar 51,8 ya, 8 gram. Ya, mungkin yang perlu dirubah informasinya di sini saya harus merubah dalam kilogram ini ya. Jadi 51,8 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Ya, karena molalitas itu nanti per kilogram gitu ya. Sementara yang atas ini harus saya rubah ke dalam bentuk mol. Berapa sih mol dari zat pelarut itu sama dengan masanya 48,2 gram ya. Kita bagi dengan MR-nya ya. MR dari KCl gitu ya. Ya, sebentar. Tabel periodiknya. Kita harus sedia tabel periodik gitu ya. Ya, K itu 39 ya. 39, BR itu 80 lah ya. Sehingga MR-nya adalah 119. Ya, massa molar itu gram per mol, sehingga kalau kita bagi gram dengan gram per mol itu dapatnya mol jadinya ya. Dibagi answer dapatnya 0,405 mol ya.
Ya udah ini kita masukkan ke rumus molalitas gitu. Ya, sama dengan mol dari zat pelarutnya 0,405 mol kita bagi dengan eh, massa pelarutnya ya 51,8 kali 10 pangkat min 3 kilogram ya. Oke, sehingga kalau di sini kita cari 51,8 kali 3 ya, hasilnya sekitar 7,819 ya. Satuannya molar ya. Inilah molalitas ya. Ya, ini yang eh, siswa-siswa OSN harus bisa paham di luar kepala ya. Maksudnya paham banget ya, bukan nggak paham di luar kepala tuh. Ya, jadi kalau ditanya diberitahu suatu konsentrasi, maka dia harus bisa merubahnya menjadi satuan konsentrasi yang lain ya. Minimal 4 yang tadinya. Konsentrasi dalam molalitas, fraksi mol dan persen massa, volume dan massa volumenya itu. Oke, ini saya recordnya subuh-subuh. Ya, oke. Saya coba lanjutkan untuk yang 5 ya. Tentunya ini tidak saya kerjakan semua, nanti Bu Aziza bisa kerjakan sebagian ya. Nah, di sini ada informasi katanya kerapatan suatu larutan yang mengandung 10% berat etanol, ini berarti ada informasi konsentrasi nih. Konsentrasi berat per berat gitu ya. Ya, sama dengan 0,984 gram per mililiter. Oh, berarti informasi pertama nih. Ya, ya, informasi pertama diberitahu kalau ternyata larutan etanol itu eh, alkohol yang rantai hidrokarbonnya 2 ya, Bu. Jadi CH3, CH2OH. Katanya memiliki persen konsentrasi adalah 10%. Jadi misalkanlah masanya adalah 100 gram, hingga dari sini bisa didapat massa dari zat pelarutnya, yaitu sekitar 10 gram, dan massa pelarutnya sama dengan 90 gram. Gitu ya. Kemudian dari sini karena tujuannya nanti mencari molalitas gitu ya, M kecil, ya maka saya memerlukan mol dari zat pelarut di sini ya. Berarti saya harus cari dulu berapa mol dari zat pelarutnya, yaitu masanya 10 gram ini saya bagi dengan MR-nya. C-nya ada 12 kali 2 ditambah hanya ada 56, tambah O-nya ada 1 ya, jadi sekitar 46 MR-nya. Satuannya gram per mol ya. 10 dibagi answer itu hasilnya 5/23 atau 0,2173. Satuannya dalam bentuk mol ya. Nah, sementara massa pelarut ini harus saya rubah dalam bentuk kilogram. Ya, kalau dirubah kan sekitar 90 kali 10 pangkat min 3 nih, kilogram. Ya udah laba saja, langsung cari molalitas gitu. Molalitasnya sama dengan ya mol dari zat pelarut dibagi dengan massa dari pelarut. Ya, masukkan data-datanya 0,2173 mol dibagi dengan 90 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Ini hasil yang tadi langsung saya bagi ya, Bu. Jadi hasilnya sekitar 2,4154. Satuannya adalah molar. Ya. Nah, sekarang coba exercise ya, buatnya kerjakan B dan C ya. Volumenya bisa kok volumenya. Videonya bisa di pause dulu ya. Terutama yang advance ini adalah yang C ya. Jika volume larutan itu mengandung 0,125 mol etanol ya. Jadi lupakan ini 0,2173 ini ya. Sekarang dianggap mengandung 0,2125 mol etanol gitu ya. Oke. Oke. Sekarang coba di pause ya. Ya, kalau sudah saya lanjutkan ke soal yang 6 ya. Silakan coba dikerjakan ya, Bu ya. Kalau nggak bisa bisa ditanyakan via WhatsApp nanti ya ke saya, atau bisa dikonfirmasi via WhatsApp ya. Nah, mungkin dapat jawabannya tapi make sure benar atau tidak gitu ya. Kirim saja lewat WhatsApp nanti ya. Sekarang di sini ada suatu larutan ya, diketahui persen beratnya 6% ya, kerapatannya sekian,
ditanya adalah molaritas larutan. Ini juga sudah aplikasinya tadi ya. Jadi silakan Ibu coba kerjakan juga yang ini ya. Bisa di pause lagi videonya, coba dikerjakan ya. Hasilnya jadi berapa gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah coba saya lanjut ke 7 ya. Oke, nah ini beda nih ya. Ada sebuah larutan. So, ada sebuah larutan, solution in English, we say solution ya. Ternyata di dalamnya terdiri dari banyak komponen gitu. Apa saja di sini ada C7H16 ya. Ya dari golongan-golongan hidrokarbon gitu ya. Heptana di sini ya. Sebanyak 1,28 mol. Oke, di dalamnya. Kemudian ada juga C8 nih. Ya. H18. Oke, sebanyak 2,92 mol. Dan yang terakhir ada C9 ya. Jadi dia semacam minyak bumi gitu ya, terdiri dari beberapa rantai hidrokarbon ya. Ini sebanyak 2,64 mol. Untuk mempermudah hitungan, kita bisa cari dulu berapa mol totalnya. Ya, ini bukan terlarut ya. Biar beda saya tulis lengkap saja ya. Jadi mol total ya. Mempermudah ini nanti ya. 1,28 ditambah 2,92 ditambah 2,64. Hasilnya sekitar 6,84 mol gitu ya. Yang pertama ditanya fraksi mol tiap komponen gitu. Nah, ini mudah sekali untuk mencari fraksi. Misal fraksi komponen C7H16 itu sama dengan molnya dia per molnya total. C7H16 per mol dari keseluruhan zat yang ada, yaitu C7H16 mol dari C8H18 mol dari C9H20 dan seterusnya ya. Ya udah bisa dimasukkan ya. Molnya C7H16 itu kan 1,28. Nah, ini tinggal dibagi dengan mol totalnya, langsung pakai yang 6,84 tadi. Gitu ya. Nah, sehingga kalau ini saya bagi ya, Bu, dibagi answer hasilnya sekitar 0,1871 ya. 34 ya. Kemudian kalau saya cari fraksi dari C8H18 ya. Definisinya sama ya. Saya tuliskan saja begini. Nah, wifi-nya terputus ya. Saya coba ganti jaringan dulu ya. Ya, oke. Ya, ini berarti sama dengan, ya saya lanjutkan ya Bu. Ini sama dengan molnya dari C8H18 ya, dibagi dengan, saya tulis saja mol total gitu ya. Mol totalnya. Ya udah bisa ditulis ya. Molnya 2,92 dibagi dengan 6,84 ya. 2,92 dibagi 6,84. Nah, ini hasilnya sekitar 0,4269 ya. Terus dengan cara yang sama fraksi C9H20 nanti bisa dicari dengan cara yang sama ya. Atau kalau mau mudah, 1 dikurangi dengan 2 fraksi yang tadi. Ya, jadi 1 dikurangi answer yang tadi dikurangi lagi 0,187134 itu ya. Ya, kalau dihitung nanti didapatkan 0,3859 ya. Nah, itulah fraksinya. Ya. Kalau dinyatakan dalam bentuk fraksi. Kalau persen mol, ya, ini sama kayak persen berat tadi. Ya, kalau persen berat kan berarti berat per berat. Kalau persen mol berarti kan mol per mol. Mol zat terlarut dibagi mol larutan gitu. Meskipun nggak secara eksplisit dikelaskan tadi ya, dari 3 jenis persen itu, massa-massa, massa volume, dan volume gitu ya. Persen mol ya maknanya sama, yaitu mol dari zat terlarut dibagi mol dari larutan gitu ya.
Nah, kan cuma beda rentang kerjanya tuh kalau fraksi antara 0 sampai 1, kalau persen antara 0 sampai 100, berarti kan tinggal dikalikan 100. Jadi kalau persen mol di sini ya sama dengan 18,71%, gitu. Kalau ini berarti 42,69%. Kalau ini berarti sekitar 38,59%. Gitu. Ya tinggal dikalikan 100 gitu. Ini sama lah kayak derajat ionisasi alfa kan simbolnya. Itu biasanya dinyatakan eh, dalam fraksi, jadi rentangnya antara 0 sampai 1 gitu. Electronic quark itu alfanya 1, atau bisa dinyatakan dalam persen ya. Alfanya itu 100%. Kan beda rentang saja itu ya antara fraksi dengan persen. Gitu ya. Itu untuk soal nomor 7 ya. Oke, tiga lagi ya. Saya coba tunjukkan, saya kerjakan yang baru-baru saja ya. Kalau yang sekiranya ibu bisa, yang ini juga sambil praktik ya, sambil mengasah skill menghitungnya. Ya. Ini kan eh, kalau banyak ngajar itu katanya apa skill menghitungnya tumpul ya. Awalnya saya nggak percaya, ternyata lama-lama dipikir benar juga ya. Saya tuh kalah cepat menghitung sama siswa saya. Bahkan keterampilan menggunakan kalkulator itu eh, masih lebih cepat siswa saya. Jadi kalau coba hitung ini, saya terbiasa ya nulis di papan, ini berapa hasilnya siswa yang hitung. Ini berapa sih siswa yang hitung gitu ya. Jadi, sambil sering dilatih lah ya. Oke, untuk nomor 8 ini ya sederhana lah ya. Berapa fraksi mol asam nitrat dalam, nah ini berarti merubah ke fraksi ya. Nah, saya rasa yang ini bisa ya. Nah, Ibu bisa pause videonya, coba kerjakan ya. Saya lihat yang 8, 8. Nah, ini juga sama ya, bisa harusnya ya. 9 bisa ya. 10. Nah, ini juga bisa ya. Oke, itu. Jadi saya harap Bu Azia bisa coba kerjakan 3 soal ini ya. Silakan bisa di pause videonya, ya, di pause dan coba mengerjakan satuan konsentrasi dari 3 soal ini ya. Yang nomor 8 ditanya fraksi mol, yang nomor 9 ditanya fraksi mol dan persen mol. Ini kayak tadi tinggal ngalikan 100 nih, jadi satu pertanyaan sebenarnya fraksi mol saja ya. Tapi pertanyaannya agak kompleks di sini. Ada yang dari molalitas, gitu ya. Dan yang terakhir ini nanya dua, berapa molaritas dan normalitas. Oh ya, normalitas belum saya ceritakan ya. Oke, saya ceritakan dulu terkait normalitasnya. Normalitas. Ya, pada dasarnya normalitas ini itu hanya secara spesifik bekerja untuk larutan asam atau basa cuma ya. Asam atau basa. Ya, kalau tidak asam dan tidak basa, normalitas tidak berlaku gitu. Contoh glukosa itu nggak bisa dicari normalitasnya, itu nggak bisa ya. Normalitas ini sama dengan molaritas pada dasarnya. Molaritas tapi dibagi dengan valensi. Valensi ini kan bisa didapatkan pada senyawa asam dan basa gitu ya. Pada senyawa asam dan basa ya. Valensi ini adalah berapa banyaknya jumlah H plus atau jumlah UH- yang ada gitu. Jadi kalau untuk asam, misal asam kuat kan ada 7, misal HCl, HBr, HI, HF, HClO3, HCl, HF gak masuk ya, sorry. HNO3 ya, HF lemah ya. HNO3, HClO3, HClO4, ini yang kuat ya, dan H2SO4. Ternyata dari asam-asam ini kalau dikelaskan, mereka semua yang saya arsir ini termasuk ke dalam asam monoprotik. Mono artinya satu, protik proton. Jadi dia punya satu proton sehingga nilai valensinya ya, valensi asamnya itu sama dengan satu ya. Cuma satu yang merupakan asam diprotik atau poliprotik. Di artinya dua, poli artinya banyak gitu ya. Diprotik ya kan banyak di dalam ilmu kimia itu lebih dari satu gitu ya.
Ya, tapi kalau di kehidupan sehari-hari kan banyak itu relatif ya. Ya, relatif terhadap kapasitas dulu ya. Ya, saya punya 3 spidol ya, 3 spidol ya. Mungkin itu buat siswa banyak, tapi buat pengajar itu sedikit. Ya, 3 spidol itu cepat habisnya. Ya. Asam diprotik ya, atau poliprotik ya. Ini valensinya sama dengan 2, sama dengan 2. Begitupun untuk yang basa-basaan gitu ya. Jadi untuk yang kuat misal saya tuliskan LiOH, NaOH, KOH. Ini semua valensinya 1 karena punya satu ion hidroksida. Tapi untuk MgOH 2 kali gitu ya. CaOH 2 kali. Oke, kemudian SrOH 2 kali dan lain sebagainya. Ini valensinya sama dengan 2 gitu. Jadi untuk zat yang valensinya 1, maka normalitas akan sama dengan eh, molaritas. Ini. Molaritas ini kan disimbolkan N nih. Kalau normalitas disimbolkan N gitu. Jadi kalau saya contohkan ya Bu, HCl 0,1 molar itu sama dengan HCl 0,1 normal gitu ya. Tapi kalau BaOH 2 kali, ini kasus realnya ya, kasus realnya biar nanti bisa dikerjakan ya. BaOH 2 kali gitu ya, katakanlah 10 pangkat min 2 molar gitu ya, itu nggak sama dengan normalitasnya gitu ya. Normalitasnya nanti bakalan lebih kecil ya, jadi setengahnya 0,5 kali 10 pangkat min 2 normal gitu ya. Kenapa? Karena valensinya 2 ya. Jadi normalitas itu bakalan setengah dari molaritasnya, tergantung sama valensi nanti. Ya, ada beberapa senyawa yang protiknya banyak gitu ya. Contohnya EDTA, ya, EDSTA gitu ya. EDSTA itu kan punya 6 proton gitu ya. H6 EDTA gitu ya. Artinya dia bisa terionisasi sampai 6 kali ya. Dan dia punya 6 tetapan ionisasi asam kan. Gitu. Jadi pada kasus ini ya nilai normalitas itu 1/6 dari molaritasnya gitu. Karena valensinya ada 6 di sini ya. Nah, untuk asam oksalat misal H2C2O4 normalitasnya sampai dengan setengah dari molaritasnya ya. Untuk asam fosfat misalnya H3PO4 normalitasnya sama dengan sepertiga dari molaritasnya, tergantung sama valensinya nanti ya, gitu ya. Nah, oke, jadi harusnya uh, Bu Asia udah bisa mengerjakan soal 8, 9, 10 ini ya. Silakan bisa di pause videonya Bu ya. Terus coba untuk dikerjakan. Oke. Ya, ya kalau demikian ya, saya lanjutkan ya Bu materinya ya. Pada dasarnya belajar satuan konsentrasi ini tujuannya cuma satu namanya. Apa? Dibawa ke sifat koligatif ya. Jadi siswa OSN ini harus bisa mengenal sifat koligatif yang baik dan benar gitu ya. Ya, baik dan benar, tidak hanya benar ya, tapi baik juga ya pemahamannya ya. Oke, sifat koligatif itu apa? Ya, ya kita tahu ya sebagaimana definisi di SMA. By definition, sifat koligatif ya itu adalah sifat yang hanya dipengaruhi, sifat yang hanya dipengaruhi pengaruhi oleh jumlah zat terlarutnya, jumlah zat terlarut. Artinya dia tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarutnya, bukan jenis zat terlarut, bukan ya, bukan jenis zat terlarutnya ya. Jadi yang biasa saya ajarkan ke siswa tuh biar paham dulu apa itu koligatif, saya ajarkan begini Bu ya. Misal nih, saya punya sebuah larutan. Oke, larutan kan harus ada 2 komponen nih ya. Harus ada 2 komponen gitu. Jadi saya ilustrasikan pakai gelas gitu ya. Katakanlah pakai gelas, 3 gelas yang berbeda gitu ya. Dia diisi oleh volume air yang sama.
ya, dikasih 100 mili masing-masing air gitu. Nah, larutan yang pertama ini dikasih garam NaCl ya sebanyak 5 gram. Larutan yang kedua ini dikasih amonia NH3 ya sebanyak 5 gram. Dan larutan yang ketiga ini dikasih glukosa C6H12O6 sebanyak 5 gram juga gitu. Terus saya tanyakan nih sama siswa-siswa tuh, apa yang berbeda dari mereka? Mereka jawablah sifatnya berbeda gitu. Ya sifat apa yang berbeda? Sifat yang berbeda adalah rasanya gitu. Katanya ya kan rasanya. NaCl itu rasanya masin, asin ya. Amonia itu rasanya pahit karena dia notabene basah gitu ya. Sementara glukosa rasanya manis gitu ya. Larutan garam, larutan urea dan larutan gula gitu ya. Yang satu asin, yang satu pahit, yang satu manis gitu ya. Tapi percaya nggak, ternyata mereka punya sifat yang ketiga larutan ini sifatnya sama. Ya, kalau sifatnya sama berarti kan jenis zat zat terlarutnya tidak berpengaruh ya. Yang berpengaruh hanya masanya saja. Jadi mau zatnya apapun, mau dia batu kayak, mau dia pasir kayak, mau dia apa eh, ya istilahnya ya zat larut lah pokoknya ya. Mau dia pakai racun atau pakai apa gitu ya. Tanpa peduli rasanya gitu ya. Ya sifatnya bakalan sama. Jadi dari NaCl, NH3, C6, H12O6 ini kan nanti warnanya kan berbeda, kan nggak sama. Rasanya berbeda, nggak sama juga. Ada sifat yang sama. Sifat yang sama ini adalah sifat koligatif. Jadi saya ajarkan yang bakalan sama dari ketiganya gitu ya. Ini mengabaikan NaCl ya. Mengabaikan karena dia elektrolit nanti tentunya tidak sama juga gitu ya. Nah, mengabaikan itu dulu ya. Sifat yang bakalan sama itu ada 4 ya. Yang pertama, titik lelehnya bakalan sama ya, freezing point ya. Kemudian titik-titiknya bakalan sama, boiling point. Kemudian tekanan uapnya bakalan sama, pressure-nya. Dan yang terakhir tekanan osmotiknya. Gitu. Jadi itu yang biasa saya ajarkan dulu kepada siswa supaya uh, pemahaman tentang definisi sifat koligatif itu dipahami dengan betul gitu ya. Ya, oke. Sekarang uh, ya ini harusnya baca di apa di luar kepala lah ya. Ya nggak apa-apa lah saya berceramah sedikit ya tentang sifat koligatif ya. Tetap saya jelaskan. Ya mungkin ada hal-hal yang baru atau lupa mungkin ya. Hal-hal baru atau yang lupa gitu ya. Nah, pertama eh, biasanya yang pertama kali dibahas itu adalah penurunan tekanan uapnya. Jadi kasus yang akan terjadi dalam sifat koligatif nih, itu yang pertama adalah penurunan tekanan uap. Tekanan uap. Ya, penurunan tekanan uap ini disimbolkan dengan delta P gitu ya. Nah, basically penurunan tekanan uap itu bisa dicari pakai rumus ini ya. Delta P itu sama dengan fraksi dari zat terlarut ya. Fraksi dari zat pelarut gitu ya. Oh, saya kasih rumus jadinya aja ya. Ini ada tabel-tabelnya. Saya tampilkan tabelnya saja di sini. Jadi fraksi terlarutnya dikali dengan P0 ya. P0 itu adalah tekanan uap dari pelarut murni ya. Nah, nanti biasanya kalau saya mau jelaskan ke siswa itu perbedaan antara tekanan dari pelarut murni dan larutan itu pakai pemisalan gitu. Jadi namanya juga sifatnya penurunan tekanan uap. Ya, jadi kalau dibuat sebuah grafik, dibuat sorry, wah miring ya. Nah, nah, asumsikanlah lurus. Jadi kalau ini grafik dari P gitu ya, tekanan uap, P uap gitu ya. Jadi kalau P0 itu ada di sini, karena dia sifatnya adalah penurunan tekanan uap, berarti kalau dia menjadi larutan,
Artinya kalau sebuah pelarut ditambahkan zat pelarut, maka dia akan berubah menjadi larutan, maka P-nya bakalan mundur ada di sini. Ya, lebih kecil ya. Selisih antara mereka berdua dinamakan sebagai delta P. Gitu ya. Ya, makanya delta P itu ya sebenarnya sebelum ke XT kali P, ya, delta P itu secara sederhana bisa didefinisikan sebagai P0 dikurangi P. Jadi tekanan uap dari pelarut murni dikurangi tekanan uap dari larutan ya. Ya ini ditekankan perbedaannya ya Bu. Ya, jadi P0 itu adalah tekanan uap dari pelarutnya satu komponen. Kalau P ini tekanan uap dari larutan dua komponen gitu ya. Setelah ditambahkan zat terlarut gitu ya. Ini definisi untuk mencari delta P gitu ya. Atau P itu sendiri bisa dicari menggunakan fraksi dari pelarut ya dikali dengan P0 ya. Gitu. Ini P0 ya. Gitu. Nah, ini saja rumus-rumus yang digunakan di dalam penurunan tekanan uap ya atau delta P. Jadi pada dasarnya kalau ada sebuah zat ditambahkan zat pelarut, maka tekanan uapnya akan menurun gitu ya. Nah, by definition nanti diceritakan juga tekanan uap itu apa ya. Saya belum cerita ya tekanan uap itu apa ya. Jadi tekanan uap itu sebenarnya adalah tekanan yang dimunculkan dari zat yang berfasa uapnya. Contoh, ya. Contoh, kalau saya punya labu ukur, katakanlah di sini, ya. Nah, dibiarkan terbuka nih. Terus di dalamnya dikasih air H2O. Nah, air lah ya, katakanlah ya H2O. Tentunya H2O di sini fasanya liquid. Gitu. H2O fasanya liquid. Ya. Nah, tentunya yang ada di permukaan atasnya ini bukan ruang hampa, bukan. Ya, kamu ruang hampa di atasnya. Pasti di atasnya ini juga H2O, tapi dalam fase gas ada sekian kecil H2O yang menguap gitu ya. Nah, bayangkan di sini ya, saya ganti dengan barometer. Barometer artinya alat pengukur tekanan ya. Barometer dan menunjukkan sekian angka, ya, sekian atmosfer. Berarti itu menunjukkan tekanan uapnya. Tekanan uap dari air, dari H2O. Karena di dalamnya nggak ada apa-apanya, berarti ini tekanan uap murni, P0 dari air. Gitu. Tapi kalau udah ditambahkan zat pelarut, maka nanti barometer ini akan menurunkan angkanya. Sehingga boleh dikatakan dalam kasus ini karena P0 lebih besar daripada P, ya kasusnya adalah penurunan tekanan uap. Gitu ya. Nah, kenapa kok bisa turun gitu ya? Kalau udah ditambah zat pelarut gitu ya, katakanlah saya zoom in bagian kecil di sini, Bu. Kalau saya zoom in bagian kecil di sini, ya, katakanlah ini dinding kacanya gitu ya. Nah, di sini kan ada partikel airnya gitu ya. Di sini ada partikel airnya. Oke lah, ada partikel airnya. Ya, katakanlah ini zoom zoom in bagian kacanya gitu ya. Ini partikel airnya di atas itu adalah partikel eh, udaranya ya. Sama, partikel udara ini adalah partikel H2O tapi dalam fase gas ini ya. Makanya lebih renggang ya. H2O dalam fase gas. Ya, sementara ini H2O dalam fase liquid gitu ya. Ini yang terjadi pada larutan ya. Sehingga kan di sini memunculkan tekanan. Kok larutan pelarut ya. Di sini memunculkan tekanan. Tekanan ini yang disebut dengan P0. Jadi tekanan pelarut murni. Pelarut murni. Gitu. Jadi ada beberapa dari air di sini yang menguap gitu ya. Menguap gitu ke atas ya. Menguap ke atas, di sini menguap, di sini menguap. Ya, sehingga memunculkan fase gas dan memunculkan tekanan. Ya. Hal yang berbeda nanti terjadi kalau di dalamnya sudah ada zat terlarutnya. Nah, kalau di dalamnya sudah ada zat terlarutnya nanti jadi begini. Nah, kalau sudah ada zat terlarutnya berarti ada partikel zat terlarutnya di sini ya, yang berwarna hitam. Jadi nggak pelarut doang, ada zat pelarutnya ya. Nah, ada suatu kondisi di mana air itu mau menguap,
Ya, dia mau terbang ke atas tapi dihalangi oleh partikel zat terlarutnya. Tapi ada yang enggak, ada yang terhalangi, ada yang enggak gitu ya. Ya sehingga partikel H2O dalam fase gasnya lebih sedikit. Ya, H2O dalam fase gasnya lebih sedikit daripada H2O dalam fase liquid gitu. Nah, ini memunculkan tekanan juga, tapi ini disebut P saja, bukan P0 ya. Definisinya adalah tekanan dari larutan gitu. Ya, itu bedanya. Jadi kenapa kok tekanan dari larutan itu lebih kecil daripada tekanan dari pelarut murni gitu ya? Karena ada partikel zat pelarut yang menghalangi beberapa partikel pelarut untuk menguap. Ya, sehingga sebenarnya kalau dicari fraksinya masing-masing ya, untuk antara P dan P0 ya, P dan P0 ya, untuk yang P0 ini fraksi H2O dalam fasa uapnya ya, dalam fasa gas itu lebih besar ya dari pelarut murni daripada fraksi H2O dalam fasa gas dari pelarut gitu ya. Nah, ini dari larutan ya. Ini bedanya ya. Ini pelarut dan ini larutan ya. Jadi kalau dicari fraksi gasnya, fraksi H2O dalam fase gas yang lebih besar itu adalah dalam fase pelarut murninya ya. Sehingga inilah yang menyebabkan kenapa tekanan uap dari larutan itu lebih kecil daripada tekanan uap pelarut murni. Sehingga nama sifatnya adalah penurunan tekanan uap gitu ya. Ya, tidak ada rumus konsentrasi yang dipakai di sini kecuali fraksi ya. Jadi rumus yang dipakai adalah fraksi gitu ya. Oke, itu sifat koligatif yang pertama. Ya, biasanya bahas penurunan tekanan uap dulu. Terus yang kedua adalah dua sifat ini ya sekaligus ya, yaitu kenaikan titik didih dan penurunan titik beku ya. Penurunan titik beku. Simbolnya masing-masing kenaikan titik didih ini dinyatakan delta TB ya, boiling point ya, sementara titik beku ini delta TF ya. Dan rumusnya ternyata sama ya dari mereka berdua ya. Tapi saya jelaskan by definition lagi ya kayak tadi ya. Uh, pada dasarnya ya, kalau suatu zat itu mau membeku maka dia perlu menyediakan space yang lebih kecil ya. Ya, tapi kalau suatu zat itu mau menguap maka dia perlu menyediakan space yang lebih besar gitu ya. Karena kalau mau membeku kan dia mau merubah jarak antar partikel yang agak berjauhan menjadi agak berdekatan kan. Tapi kalau mendidih gitu ya, titik didih dia mengubah jarak partikel yang agak berjauhan menjadi lebih jauh lagi gitu kan. Ya, jadi kalau saya punya sebuah cairan katakanlah cairan gitu ya, katakanlah fasanya beginilah gitu. Kalau dia mau dirubah ke padatan, jarak antar partikelnya kan makin padat di sini. Nah, titik yang diperlukan dari sini disebutnya sebagai titik freezing point ya. Sementara kalau mau dididihkan berarti jarak antar partikelnya dibuat lebih jauh. Nah, ini namanya boiling point atau TB gitu. Ini yang terjadi pada pelarut murni gitu ya. Jadi nanti bakalan ada yang namanya TB0 ya, dan ada yang namanya TF0 gitu ya. Ini yang dinamakan TB0 dan TF0 kalau hanya terdiri dari pelarut murni saja ya. Nggak ada zat pelarutnya, artinya fasanya bukan larutan masih tapi pelarut gitu ya, cairan ya. Tapi kalau sudah ada zat pelarutnya, oke, nah kalau sudah ada zat pelarutnya, saya gambarkan dulu ya Bu biar rapi ya. Ya sebenarnya kasusnya sama nanti ya. Nah, kalau sudah ada zat pelarutnya, di sini sudah ada partikel zat terlarut yang warna hitam-hitam. Ya sebenarnya dia tetap bisa
tetap bisa mendidih dan membeku gitu ya. Cuma membekunya bakal lebih susah gitu ya. Soalnya ada partikel-partikel asing ini ya. Begitupun mendidihnya lebih susah gitu ya. Mendidihkan dia harus berubah fasa gas menjadi uap kayak tadi ya. Ya kalau ada zat pelarutnya dia terhalangi ada beberapa bagian yang terhalangi air itu, pelarut itu sulit untuk menguap. Dan kalau mau membeku kan jaraknya harus diperdekat tuh. Ada beberapa yang susah dekat nanti karena di antaranya ada zat pelarutnya gitu. Nah, sehingga di sini kalau didefinisikan ini adalah titik beku ya, dan ini adalah titik didih dari larutan, nggak ada nolnya. Ya, sehingga kalau kalau disimpulkan nih, ya, kalau disimpulkan gitu. Katakanlah saya buat dalam diagram lagi nih ya Bu ya, sepertinya diagramnya miring. Aduh. Nah, ya asumsikan dulu, katakanlah ini suhu ya Bu, ini suhu, terus di titik sini dia adalah PF ya, di titik ini dia membeku, katakanlah pada air itu 0 derajat Celcius, berarti ini titik beku murni ya, dan ini TB murni, TB 0 ya, 100 derajat Celcius. Tapi kalau dia menjadi larutan, ternyata TB-nya naik jadi di sini. Ternyata TF-nya naik, jadi turun ya, jadi di sini ya. Jadi disinilah yang dinamakan sebagai penurunan titik beku delta TF, dan disinilah yang dinamakan dengan kenaikan titik didih delta TB gitu ya. Ya kalau sudah paham by definition, kita masuk ke kuantitatifnya ya. Nah hitungnya gampang sekali ya, hitungnya gampang. Jadi untuk delta TB dan KB, delta TB dan TF sama. Delta TB itu bisa didapatkan dengan mengalihkan KB. Oh ya, sebelum itu ya, kita definisikan dulu ya. Karena dalam kasus ini TF 0 lebih besar ya daripada TF, dan TB lebih besar daripada TB 0. Berarti untuk mendapatkan deltanya nih ya, delta itu kan selisih ya, harus selalu positif ya, maka harus selalu besar kurang kecil. Ya, sehingga ini kalau TB berarti TB 0, TB min TB 0 ya. Kalau delta TF itu sama dengan TF 0 min TF ya. Kadang siswa tuh sulit ya membedakan TF atau TF min TF 0 atau TF 0 min TF ya. Ya pakai asas ini saja, siapa yang lebih besar. Pokoknya delta itu nilainya nggak boleh negatif. Ya harus besar kurang kecil, cari siapa yang lebih besar gitu ya. Namanya juga penurunan, berarti yang murni lebih besar. Kalau kenaikan, berarti yang larutan lebih besar gitu ya. Ya gampangnya gitu ya. Kemudian rumus kedua juga bisa menggunakan konstantanya. Ya. Konstanta kenaikan titik didih dikalikan dengan molalitasnya. Hal yang sama juga terjadi di sini ya. Konstanta penurunan titik beku dikalikan dengan molalitasnya. Nah, baik KB dan KF ini sendiri adalah sebuah konstanta ya. Nanti bisa saja ditanya gitu ya. Bisa juga diberitahu ya. Tapi untuk beda senyawa ya. Kalau larutannya berbeda, KB dan KF ini nilainya nanti juga berbeda ya. Makanya nilai KB dan KF ini ditampilkan di uh, gambar bawah ini ya Bu. Ya, ya yang wajib dihafal itu adalah untuk air. Ya. Air itu, nah ini ada formulanya, kemudian ada nilai KF-nya, kemudian ada normal freezing point-nya, ya, ini berarti TF 0-nya, dan ada normal boiling point-nya, berarti TB 0-nya ya. Nah, biasanya kalau air itu nggak bakalan dikasih tahu ya. Dan kalau di OSNP, benzena juga nggak dikasih tahu. Jadi uniknya siswa itu dianggap oh paham KB KF dari air dan KB KF dari benzena. Ya ada soal yang uh, apa uh, dia bilang pelarutnya adalah benzena, tapi nggak ngasih tahu berapa KB dan KF-nya. Nah, itu kan diasumsikan harus hafal gitu ya. Nah dari air itu KF itu 1,86, satunya derajat Celcius per molar. Kalau KB itu 0,512 gitu ya. Ketika pelarutnya berbeda, ya maka nilai KB dan KF-nya juga berbeda nanti ya gitu ya. Paham ya kan, tidak tidak semua larutan itu harus dibuat dari pelarut air gitu ya.
ada juga beberapa lautan yang dibuat dari pelarut yang bukan air gitu ya. Contohnya kalau benzena, sikloheksana, etanol, karbon tetraklorida gitu ya, camphor dan lain sebagainya gitu ya. Gitu. Ini saya tabelkan berapa berapa saja nilai KF dan berapa saja nilai KB-nya. Intinya kalau untuk air wajib dihafal ya. KB-nya 0,512, bahkan dengan satuannya, dan KF 1,86. Oke, itu terkait dua sifat yang kedua ya. Betul. Satuan konsentrasi yang dipakai di sini adalah molalitas ya. Tadi kan yang dipakai di yang pertama itu fraksi ya. Yang di sini yang dipakai adalah molalitas. Nanti yang terakhir adalah molaritasnya. Makanya pentingnya kita belajar satuan konsentrasi sebelum belajar sifat kualitatifnya. Oke, baik. Sekarang sifat yang terakhir, Bu. Ya. Nah, sifat yang terakhir ini saya copy gambarnya lah ya. Sifat yang terakhir itu adalah tekanan osmotik. Osmotic pressure ya. Oke. Nah, tekanan osmotik. Tekanan osmotik. Tekanan osmotik ini disimbolkan dengan V gitu ya. Disimbolkan dengan V. Nah, tekanan osmotik ini pada dasarnya ya tekanan yang muncul akibat perbedaan konsentrasi gitu ya. Contohnya dalam kasus ini gitu ya. eh, Kalau ada sebuah larutan yang memiliki konsentrasi tinggi ditambahkan dengan pelarut, ya. Nah dalam kasus ini suatu larutan itu kalau di tengahnya dikasih membran ya, ya ini kalau di biologi kan bedanya antara osmosis dengan difusi, ya itu bedanya ada pada membrannya ya. Ya jadi kalau osmosis itu punya membran semi permeable, semi permeable. Membran ini adalah membran yang bisa uh, mengkontakkan pelarut tapi menginkontakkan zat pelarut ya. Makanya di sini ada yang dikatakan solvent flow ya. Jadi pelarutnya akan bergerak gitu ya. Pelarutnya akan bergerak dari arah kanan, dari ke arah kanan ke kiri ya. Jadi pelarutnya akan masuk ke sini ya, tujuannya untuk mengencarkan konsentrasi yang ada di bawah ya. Nah, supaya ini tidak terjadi, ya supaya pergerakan solvent ini tidak terjadi, maka kita harus tekan di sebelah kiri. Ya, di sebelah kiri ini harus ditekan. Berapa besarnya tekanan yang harus diberikan ini supaya larutannya tetap begitu, yang solventnya nggak ngalir, ini dinamakan dengan osmotic pressure atau tekanan pressure. Gitu ya. Kok tekanan pressure? Tekanan osmotiknya. Tekanan osmotik ya. Rumus yang digunakan di dalam tekanan osmotik itu sangat sederhana. Ya. Yang digunakan sebenarnya asalnya dari PV sama dengan nRT ya. PV sama dengan nRT ya. Kalau kita cari tekanannya itu sama dengan nRT per T ya. Kalau volumenya saya fokuskan kepada molnya ya, N per V itu kan molaritas ya. Ya, sehingga boleh saya tuliskan molaritas di sini R dikali T dan ini berubah simbolnya menjadi P. Nah, inilah rumus yang digunakan di dalam tekanan osmotik ya. Jadi tekanan osmotik itu menggunakan konsentrasi yang lain lagi, konsentrasi yang paling terkenal yaitu molaritasnya, di mana R ini adalah tetapan gas ideal yang besarnya 0,082 ya, liter atmosfer per mol Kelvin. Ya, bukan pakai yang joule per mol Kelvin ya, bukan pakai yang 8,314 ya. Ya, siswa itu harus diminta memberikan dua besaran dua beda besaran ini ya Bu, yang ternyata bedanya adalah pada satuannya ya. Yang dipakai adalah yang ini, to be used ya.
Nah, yang paling sering ditanya dari sini, biasanya ditanya tekanan osmotiknya, ya, atau ditanya volumenya, atau ditanya temperaturnya, atau ditanya masanya, MR-nya. Kalau ditanya massa kan masih mudah ya. Yang ditanya MR itu ini yang sedikit lebih kompleks ya. Kalau ditanya MR, kita harus modifikasi persamaannya, gitu ya. Kalau P sama dengan MRT, ya, sementara M itu kita balikan ke N per V, ya, dikali T, ya. V-nya bisa saya pindahkan ke kiri, jadi PV sama dengan NRT kan, tapi N-nya saya ganti massa per MR, ya, dikali RT, ya. MR-nya saya pindahkan ke kiri, jadi PVMR itu sama dengan MRT, gitu ya. Sehingga kalau saya ingin mencari MR-nya, itu sama dengan MRT per PV, ya. Nah, kalau nggak percaya, coba kita cek dari satuannya. Ya, massa itu kan satuannya gram. R itu satuannya liter atmosfer per mol Kelvin. Mol Kelvin, gitu ya. Temperatur itu satuannya Kelvin, gitu. P itu satuannya ya tekanan osmosis satuannya atmosfer, dan volume satuannya adalah liter, gitu ya. Nah, ini kalau kita coret-coret satuan nanti kan menyisakan gram per mol saja. Selain dari itu hilang semua ya. Dan gram per mol itu memang satuan dari ml, gitu ya. Gitu. Jadi itu adalah 4 rumusan, ya, yang digunakan di dalam sifat koligatif. So, sifat koligatif itu ada 4 ya, Bu. Nah, sifat koligatif adalah sifat yang dipengaruhi oleh banyaknya jumlah zat terlarut dan tidak dipengaruhi oleh apa jenis zat terlarutnya. Nah, yang pertama itu adalah penurunan tekanan uap, gitu ya. Nah, kita tahu pada penurunan tekanan uap, tadi kasusnya apa? Untuk penurunan tekanan uap, P0 lebih besar daripada P. Gitu. Rumusnya bla 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 ya, cuma ada di sini, nanti bisa diaplikasikan ya. Yang kedua adalah kenaikan titik didih dan penurunan titik beku, gitu ya. Nah, kenaikan titik didih dan penurunan titik beku beda, eh, kasusnya tadi ya, TF0 lebih besar dari TF, tapi TB lebih besar daripada TB0 ya. Jadi kalau ada suatu larutan, ada suatu pelarut nih, pelarut lah ya, pelarut, dia bakalan punya TB0 dan TF0. Tapi kalau saya tambahkan zat terlarut, maka titik didihnya naik, ya, kemudian titik bekunya akan turun, gitu ya. Kiranya begitu ya. Dan nanti dihafal, diminta hafal juga ya, sesuai untuk menghafal nilai KB dan KF ya. KB dan KF ini lazim nanti nggak dikasih tahu untuk air ya. Tapi kadang beberapa zat seperti benzena, sering kan ada beberapa zat yang dilakukan di dalam benzena gitu ya. Itu kadang nggak dikasih tahu KF dan KB kan gitu ya. Jadi kalau hukumnya wajib ya untuk air, KB dan KF dihafalkan, tapi hukumnya sunnah untuk benzena gitu. 5,12 dan 2,53 ya. Dan terakhir adalah tekanan osmosis gitu ya. Selesai ya, itu tentang sifat koligatif ya. Terus ada beberapa persamaan juga yang saya tabelkan di situ ya. Uh, Selanjutnya ada satu hal lagi yang perlu saya jelaskan di sini, terkait klasifikasi dari larutan itu sendiri. Ternyata larutan berdasarkan daya hantar listriknya dibedakan menjadi dua. Ada larutan yang kita katakan larutan elektrolit, dan ada larutan yang kita katakan non-elektrolit. Nah, larutan yang elektrolit ini adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Ya, kita kenalnya istilahnya sebagai konduktor. Non-elektrolit tidak dapat, berarti isolator. Ya, larutan elektrolit pun sekarang dibedakan menjadi dua. Ada yang kuat, adapun yang lemah. Ya. Anggota-anggotanya siapa saja? Ya. Anggota-anggotanya yang pertama, uh, yang tergolong ke dalam. Oh, tapi sebelum masuk ke uh, anggota, saya jelaskan by definition dulu ya. Ibu harus kenal dengan ini. Nah, saya tulis di bawahnya dulu ya. Apa yang disebut dengan derajat ionisasi atau disosiasi, sama disosiasi. Ya, derajat disosiasi atau ionisasi disimbolkan dengan alfa ya. Kalau secara kuantitatif dia sama dengan mol pada saat dia bereaksi,
dibagi dengan mol pada saat dia kondisi mula-mula. Ya, katakanlah begini. Kalau saya punya sebuah reaksi nih, Bu, antara HCl yang terionisasi menjadi H plus ditambah Cl minus, ya. Terus saya buatkan tabel nih, MRS. Kalau di sini 0,1 mol, kemudian di sini 0,1 mol, di sini habis. Di sini 0,1, di sini 0,1, di sini 0,1, dan di sini 0,1, ya. Kalau saya definisikan alfa di sini kan sama dengan mol pada saat dia bereaksi, ini saat dia bereaksi, dan ini pada saat dia mula-mula, ya, yaitu 0,1 dibagi 0,1 atau sama dengan 1. Kasus yang alfanya sama dengan 1 ini dikatakan proses yang terionisasi sempurna. Sempurna. Ya, jadi seluruh dari zatnya diionisasikan gitu atau didisosiasikan. Ya. Tapi beda cerita kalau saya punya CH3COOH gitu ya. Nah, ternyata dia berubah menjadi CH3COO- gitu ya. Ditambah H plus ya, katakanlah ya. Terus saya buatkan MRS juga. Ternyata kalau di sini 0,1 mol, belum tentu di sini 0,1 mol gitu ya. Ya mungkin cuma kasarannya 0,05 mol gitu ya. Ya, ya sejatinya in real fact-nya ya, yang nggak begini ya, masih lebih kecil dari ini ya. Ya, ambil kasarannya beginilah ya. Ini jadi 0,05, 0,05, 0,05, di sini 0,05. Artinya tidak seluruh dari zat itu terionisasi. Masih ada yang dalam bentuk molekul gitu ya. Belum semuanya terionkan. Jadi kalau dicari alfanya kan jadi 0,05 per 0,1 ya. Atau hasilnya sekitar 0,5 ya. Nah, hal yang seperti ini yang nilainya nggak satu dikatakan terionisasi sebagian. Sebagian. Ya. Tapi kalau saya punya glukosa ya Bu, C6H12O6 gitu. Nah, dia berubah menjadi C6 H11O5 plus OH min katakanlah ya. Ya, ternyata saya buatkan tabel MRS di sini. Di sini awalnya 0,1 mol, akhirnya juga 0,1 mol. Berarti berapa di sini nggak ada. Di sini juga nggak ada. Ini nggak ada. Dengan kata lain reaksinya dicoret saja gitu ya. Nah, kalau dicari alfanya di sini ya sama dengan 0 dibagi 0,1 ya, hasilnya ya 0 gitu ya. Nah, hal yang seperti ini dikatakan tidak terionisasi. Ya, tidak berubah menjadi ionnya. Ya, tidak terionisasi ya. Yang berbeda dari mereka bertiga juga panahnya ya, yang saya highlight ya. Jadi untuk terionisasi sempurna kita menggunakan panah irreversible. Ya, kita menggunakan panah irreversible. Tapi untuk terionisasi sebagian kita menggunakan panah reversible. Ya. Dan kalau untuk tidak terionisasi kita menggunakan panah yang dicoret. Gitu ya. Ternyata dari nilai alfa ini nanti bisa mengklasifikasikan mereka bertiga ya. Jadi untuk larutan yang merupakan elektrolit kuat, ini alfanya sama dengan 1. Berarti terionisasi sempurna. Untuk yang non elektrolit, ini alfanya sama dengan 0. Berarti tidak terionisasi. Dan untuk yang lemah, ini alfanya di antara 0 sampai 1. Ya, artinya dia terionisasi sebagian. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau cerita anggotanya siapa saja di sini. Anggotanya siapa saja. Yang tergolong ke dalam elektrolit kuat, anggotanya ada 3. Yang pertama adalah asam kuat, yang kedua adalah basa kuat, yang ketiga adalah garam, tapi garamnya adalah yang mudah larut. Mudah larut. Ya, nanti saya ajarkan gimana cara cari garam mudah larut dan garam sukar larutnya. Sekarang yang lemah, ya, itu ya kebalikannya. Berarti asamnya asam yang lemah, pun basanya adalah basa yang lemah, garamnya adalah garam yang sukar larut.
garam yang sukar larut. Itu tiga ciri-ciri dari larutan yang merupakan elektrolit yang lemah gitu ya. Dan untuk yang non elektrolit itu ciri-cirinya berarti selain dari yang disebutkan tadi ya, selain dari eh, apa selain dari elektrolit kuat dan lemah ya, elektrolit kuat lemah gitu ya. Nah, oke. Apa yang mau saya ceritakan di sini? Saya mau ceritakan ini dulu ya. Untuk larutan yang menghantarkan listrik, untuk yang elektrolit, maka semua sifat koligatifnya, semua ya, tanpa terkecuali, ya, perlu dikalikan faktor koreksi. Ya, faktor koreksi sifat koligatif. Ya, yang kita kenalnya sebagai faktor Van Hoff. Ya, Van Hoff. Atau disimbolkan dengan I. Ya. Nilai I itu sama dengan 1 ditambah N-1 dikali dengan alfa. Nah, saya jelaskan dulu apa itu N. N ini adalah valensi ion. Ya. Bukan valensi asam dan basa seperti normalitas tadi, ya, tapi valensi ion di sini. Berapa banyaknya kation ditambah berapa banyaknya anion. Ya. Jumlahnya ya. Dan kalau alfa ini derajat ionisasi tadi ya, atau derajat disosiasi sama ionisasi. Ya. Nah, saya mau contohkan untuk beberapa senyawa nih, Bu. Misal untuk NaCl. Dia kan terionisasi ya mudahnya menjadi Na plus dan Cl min. Kationnya 1, anionnya 1, maka N-nya sama dengan 2 di sini. Ya. Tapi untuk Al2O3 ini N-nya sama dengan 5. Ya. Untuk MgCl2 ini N-nya sama dengan 3 gitu lah ya. Jadi tergantung sama berapa banyak jumlah kation dan berapa banyak jumlah anionnya gitu ya. Oke. Jadi mereka semua harus dikalikan dengan I ya. Sehingga kalau saya modifikasi persamaannya, ya, di sini dikalikan dengan I gitu. Tapi I ini bersifat opsional ya. Ini bersifat opsional. Ya, begitupun persamaan yang tadi, kenaikan dan penurunan titik didih ya. Mereka masing-masing di sini dikalikan dengan I. Ini dikalikan dengan I. Lagi-lagi mereka bersifat opsional. Hanya dan hanya jika larutannya adalah elektrolitnya opsional. Di sini pun opsional. Kalau larutannya adalah elektrolit ya. Begitupun untuk delta P. Ya. Delta P juga dikalikan ya. Dimana di sini ya. Nah, ini juga bersifat opsional. Opsional. Gitu ya. Nah, oke. Sesuai janji saya tadi ya, saya mau menjelaskan perbedaan antara ini ya, garamnya. Kalau asam, oh, saya jelaskan lengkap lah ya. Oke, pertama, saya mau jelaskan dulu asam kuat itu apa saja. Nah, asam kuat itu apa saja? Asam kuat itu sudah saya tuliskan tadi ya Bu, ada 7 ya. Jadi asam itu jumlahnya ada jutaan yang diketahui, belum yang nggak diketahui ya. Maksudnya yang berhasil disintesis, dikarakterisasi sifatnya dan udah uh, ya diketahui sama manusia ya, gitu ya. Sementara yang kuat cuma 7. Jadi daripada ngapalin jutaan, ngapalin 7 aja ya. Selain dari yang kuat berarti yang lemah ya. Ya, anggotanya ada HCl, HBr, HI, HNO3, HClO3, HClO4. Mereka semua monoprotik ya, cuma satu yang valensinya nggak satu dari asam kuat ini, yaitu si asam sulfat ya, gitu. Tapi kalau basa kuat, ini mudah, nggak usah dihafal. Basa kuat itu intinya semua logam ya, yang berasal dari golongan 1A dan 2A ya bergabung dengan OH, bergabung dengan hidroksida ya, dengan hidroksida. Kecuali berilium. Ya, karena berilium ini ukuran radius atomnya, atomic radiusnya terlalu kecil ya. Ya, atomic radius atomnya terlalu kecil ya, untuk bisa bersifat basa kuatnya. Gitu ya.
Nah, sekarang garam, by definition, garam itu apa? Pada dasarnya kalau ada percampuran antara asam ditambah dengan basa, ya, mereka akan selalu unik, selalu menghasilkan sebuah garam, ya, ditambah dengan air gitu ya, H2O. Garam ini sendiri sifatnya ada tiga, ya. Dia bisa bersifat garam asam, atau garam basa, atau garam netral, ya. Dia akan bersifat garam asam kalau direaksikan antara asam kuat dengan basa yang lemah, ya. Atau bisa juga direaksikan antara asam yang eh, lemah ditambah dengan basa yang lemah asal Ka-nya lebih besar daripada Kb-nya. Oke, garam basa itu terbentuk antara asam lemah dengan basa kuat atau dua-duanya lemah. Asam lemah ditambah basa lemah tapi Kb-nya lebih besar daripada Ka-nya. Gitu. Dan garam netral itu terbentuk kalau ada asam kuat bertemu dengan basa kuat. Ya, contohnya seperti NaCl ya. Nah, garam ini kan kalau bersifat berdasarkan sifat keasamannya ya. Sekarang saya mau bedakan berdasarkan kelarutannya ya. Ternyata garam itu dibedakan jadi dua. Ada yang disebut sebagai garam yang soluble, mudah larut, dan unsoluble, sukar larutnya. Bukan berarti nggak bisa, sukar larut gitu ya. Ternyata ini ada tabelnya. Sebentar saya tunjukkan tabelnya. Ya, kalau mau cari di Google, cari aja tabel kelarutan gitu ya. Muncul di Google dulu. Nah, ini saya tampilkan tabelnya. Oke, ya. Nah, ini ya, ini cara baca garam itu mudah larut atau sukar larut gitu ya. Nah, bentuk yang berwarna biru ini adalah senyawa ionik atau senyawa garam yang mudah larut. Ya, untuk yang berwarna merah ini adalah garam yang sukar larut. Tapi masing-masing ada pengecualiannya. Jadi kalau dia masuk ke dalam tabel yang mudah larut, tapi masuk pengecualian jadi sukar larut. Kalau dia masuk ke dalam modal yang suka garam yang sukar larut, tapi masuk pengecualian jadi mudah larut gitu. Sebagai contoh, ya, NaCl. NaCl ini kan terionisasi menjadi Na plus dan Cl min. Ya, by the table kita lihat ya, Na plus itu merupakan senyawa yang mudah larut tanpa pengecualian. Jadi apapun senyawa yang ada Na plusnya mudah larut, gitu ya. Tapi kalau saya punya senyawa seperti ini, Bu, katakanlah saya punya senyawaan AgCl. Nah, AgCl terionisasi menjadi Ag plus ditambah dengan Cl min. Nah, AgCl terdiri dari kationnya Ag plus, anionnya Cl min. Dan kalau saya lihat senyawa klorida di sini Cl min, itu mudah larut memang. Kecuali bergabung dengan senyawa-senyawa yang ada di sini. Ag plus. Oh, berarti AgCl termasuk garam yang sukar larut di sini. Ya, temannya yang lain, contohnya adalah Hg2Cl2. Ini sukar larut, ya. CuCl sukar larut, ya. Kemudian PbCl2. Ini semua sukar larut, ya. Mereka termasuk garam, gitu ya. Tapi garamnya adalah sukar larut, ya. Garam yang sukar larut. Kalau sukar larut tadi kan elektrolitnya lemah. Jadi saya salah kalau nuliskan panahnya begini. Harusnya panahnya reversible mereka semua. Itu panah reversible. Gitu. Jadi garam, ya, garam memang bisa terionisasi, tapi terionisasinya ada yang sempurna, ada yang enggak gitu ya. Nah, yang terionisasi sempurna itu kalau garamnya mudah larut. Kalau garamnya suka larut, dia terionisasinya tidak sempurna gitu ya. Alfanya tidak satu di sini untuk garam-garam ini ya. Nah, contoh sama juga dari kasus ini ya. Misal, senyawa karbonat itu adalah senyawa yang sukar larut, kecuali bergabung dengan NH4+ dan golongan 1A. Misal, kalau saya punya Na2CO3, natrium karbonat. Nah, ini kan terionisasi ya, terionisasi jadi 2Na plus ditambah CO3 2-. Loh, karbonat ini kan berarti sukar larut. Ya, iya sukar larut, tapi kan kecuali bergabung dengan golongan 1A. Natrium kan golongan 1A. Cancel lah sifat tadi. Jadi Na2CO3 ini tetap mudah larut. Atau melihat dari kationnya saja. Apapun yang punya kation Na plus bergabung dengan apapun anionnya, dia termasuk mudah larut kan gitu. Sehingga panahnya benar kalau ditulis begitu ya. Kecuali kalau saya punya senyawa seperti misal
PbCO3 gitu ya. Nah, dia kan terionisasi nih menjadi Pb2 plus ditambah CO3 2 ya. Karbonat itu sukar larut dan tidak masuk ke pengecualian di sini. Maka dia termasuk garam yang sukar larut sehingga proses ionisasinya wajib saya harus menggunakan tanah kesetimbangan ya. Pembedanya juga ya, garam insoluble ini punya nilai konstanta pelarutan ya, atau kita sebutnya sebagai ya konstanta kesetimbangan, dia punya Kc dan Kp ya. Tapi kalau garam yang soluble dia tidak punya Kc dan Kp ya, itu karena ya reaksinya bukan kesetimbangan gitu ya. Nggak bisa dicari nilai Kc dan Kp-nya. Untuk yang ini bisa dicari Kc dan Kp-nya ya, tapi kita lebih kenalnya KSP ya dalam kasus ini ya, lebih kenalnya sebagai KSP, konstanta solubility produknya. Karena di sini selalu fasanya solid nanti ya. Di sini aqueous, di sini aqueous. Ya, makanya kita bisa tuliskan di sini definisinya konstanta keseimbangannya sama dengan konsentrasi dari produk dibagi konsentrasi dari reaktan ya. Tapi reaktannya tidak dimasukkan karena tidak berfasa gas atau aqueous ya. Makanya orang biasanya nulisnya KSP di sini gitu ya. Itu ciri-cirinya ya, untuk garam yang mudah larut itu punya nilai konstanta kesetimbangannya masing-masing. Oke, itu ya Bu, eh, tentang sifat koligatif ya, dan sedikit dibawa out of the topic juga di situ ya. Ya, gitu. Ya, sifat koligatif ini harus banyak-banyak latihan tentang sifat koligatifnya ya. Ya umum lah ya pada dasarnya ya. Kalau sifat koligatif saya tidak pernah lihat soal-soal yang susah gitu ya. Nah, intinya sebuah koligatif itu soal yang nguli ya. Ya, perlu perlu banyak waktu tapi gampang gitu ya. Nah, untuk itu di sini ada beberapa lateral ya sesuai yang ada di file itu ya. Ya. Tidak akan saya bahas tapi Bu Aziza harus coba kerjakan ya. Karena di situ sudah saya sediakan kuncinya ya. Sudah ada kuncinya ya. Jadi ya besar harapan saya untuk dicoba Bu ya, karena uh, tidak hanya uh, tidak hanya wajah saja ya, termasuk saya pun sebenarnya sering lupa beberapa hal-hal yang dasar gitu ya. Jadi kalau nggak dilatih uh, ya kadang tumpul gitu ya, pengetahuan kayak sifat koligatif nih ya, kalau saya nggak ngajar sifat koligatif 1 bulan aja gitu ya, bisa hilang ya hal-hal yang sudah saya pelajari ya. Maka kadang-kali kerap waktu itu kalau saya punya waktu kosong saya biasakan mengerjakan soal-soal yang sederhana gitu ya. Nah, ini ya ada 10 latihan soal ya. Ikut jawabannya bisa Ibu lihat di file materinya ya. Sudah saya inputkan di situ ya. Nah, coba Ibu terapkan dari sifat koligatif tadi di 10 soal ini ya, tentang penurunan tekanan uap, kenaikan titik budi, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik ya. Silakan Reza bisa coba aplikasikan di sini ya. Gak usah di pause videonya ya, bisa diakhiri videonya, tapi harapan saya bisa coba dikerjakan ya, sehingga minggu depan kita ketemu lagi, uh, bisa saya tanyakan ya, uh, what's the problem, apa bagian yang tersulit dari 10 laksal ini ya. Kalau tidak ada, nanti saya lanjutkan ke latihan soal naskah asli di OSN ya. Atau lebih-lebih bisa Ibu coba coba juga ya, coba loncat gitu ya, loncat ke situ ya kalau ini sudah selesai ya 10 soal ini ya. Oke, itu mungkin Bu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan eh, pagi, siang, sore, atau malam hari ini ya, secara daring ya. Ya, saya doakan semoga kegiatan Wisnatalisnya bisa lancar ya, kegiatan evaluasinya juga bisa lancar lancar, jadi Wisnatalisnya beserta dengan evaluasinya harus sama-sama lancar ya. Dan ya dipermudah ya, dilancarkan lah ya segala urusan ke belakangnya. Oke ya, karena kita mulai dengan doa, saya juga akan tutup dengan doa. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan tidak mudah untuk dilupakan ya. Berdoa dalam hati bisa dimulai. Yap, berdoa bisa dicukupkannya. Sekian saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih Bu Azza telah belajar
hadir secara daring bersama. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.